Shalom, saudara semua. Shalom yang ada di rumah. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah melalui streaming. Biarlah walaupun kita ada di rumah masing-masing, tetapi roh kita bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Oke, sekarang mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita muliakan namanya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik, sungguh teramat baik. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang dengan syukur kami Tuhan. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku. Katakan lagi sekali lagi, kami datang
kami datang kepadamu Tuhan, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di atas kami, mengurapi kami semua Tuhan yang mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Amin. Yes. Haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan hidup kami. Haleluya. Kita dapatkan hanya dari kasih Tuhan. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku takkan berhenti memuji, kami tidak akan berhenti memuji selalu Tuhan. Haleluya. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Memuliakan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tidak akan berhenti Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kau yang akan berkata-kata kepada kami Tuhan. Amin. Kami tahu Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Haleluya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku kami dapat jalani hidup ini Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani
pandang wajah-Mu Tuhan. Oh benar Tuhan, kami mau berseru kepadamu Tuhan. Pertolongan-Mu hanya daripada Engkau. Benar Tuhan. Oh Yesus, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Oh Tuhan, kami mau berseru kepada-Mu Tuhan. Pertolongan kami hanya datang dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau yang akan pegang terus. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu. Yes, benar Tuhan. Hanya Engkau yang kami pandang Tuhan. Pertolonganku hanya pertolongan-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Kami panggil hamba-Mu untuk maju ke depan. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Amin. Haleluya. pertolonganku datang Terima kasih dari-Mu. Yesus. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, Yes, Tuhan. jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Kaulah harapan Dalam hidupku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesuslah yang menjadi harapan kita, orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini kembali Tuhan boleh hentar kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan tidak pernah berhenti atas kami. Dan setelah kami menyembah, memuji Tuhan, waktu selanjutnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan terus memampukan kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, haleluya.
Amin, amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih tim pemuji, tim musik, dan yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita kepada Tuhan karena ada kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara saya akan mengajak kita untuk melihat sebuah peristiwa yang terjadi di Kana. Ya, Bapak Saudara, saya mau membahas tentang perkawinan di Kana, Bapak Saudara. Haleluya. Nah, ini sudah sering dikhotbahkan, Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengarnya. Tetapi ketika saya merenungkan, mendoakan untuk firman Tuhan diberitakan pagi ini, saya dibawa dalam satu cerita kisah tentang perkawinan yang di Kana, Bapak Ibu Saudara. Nah, mungkin dari sisi saya akan mengajak kita untuk melihatnya. Karena Bapak Ibu Saudara, perkawinan di Kana, kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara baca di kitab Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14, maka di situ kita akan menemukan tentang pesta, Bapak Ibu Saudara, pesta perkawinan. Dan pada umumnya kita melihat pesta-pesta perkawinan ya yang mungkin kita pernah menghadirinya itu memang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ya, perkawinan di Kana ada sesuatu yang berbeda. Walaupun acaranya, pestanya, kalau saya melihat itu biasa-biasa saja seperti pada umumnya. Ya, cuman memang ya selama saya mengikuti atau memenuhi undangan menghadiri sebuah pesta, belum pernah saya menemukan di pesta itu tiba-tiba, Bapak Saudara, jamuan makan untuk para undangan tiba-tiba kurang, Bapak Saudara. Nah, mungkin juga ada ya kejadian, cuman tidak pernah diekspos, tidak pernah jadi viral, Saudara. Tapi kita melihat di kisah perkawinan di Kana, ini ada sesuatu yang menghebohkan. Ketika juru pesta, dia mengatakan bahwa air anggur untuk para undangan itu habis atau hampir habis, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi ada yang lebih dahsyat, Bapak Saudara, yang bisa kita belajar dari kisah pernikahan atau perkawinan di Kana adalah walaupun perkawinan itu atau pesta perkawinan di Kana acaranya biasa-biasa saja, namun ada sesuatu yang dahsyat dan spektakuler, Bapak Saudara. Wow. Nah, Bapak Saudara, mari saya akan mengajak kita mengapa perkawinan di Kana dahsyat dan spektakuler, Bapak Saudara. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sharingkan buat kita sekalian, dan saya berdoa supaya kita semua bisa mendapatkan rema kebenaran yang dapat meneguhkan keyakinan iman kita dalam kita mengiring Tuhan di akhir zaman ini. Nah, poin yang pertama, mengapa perkawinan di Kana itu dahsyat dan spektakuler? Karena di poin yang pertama saya mengajak kita untuk melihat bahwa di situ ternyata ya ada Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Alkitab mencatat, ya. Mari kita lihat di ayat 2 dan ayat 4 dikatakan di sana Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Wow, ada Yesus di sana. Yesus diundang. Saya tidak tahu bagaimana ya pihak keluarga yang mengadakan pesta lalu kemudian mengundang Yesus hadir dalam pesta itu. Ya, tidak ada informasi yang lebih detail tentang hal ini, Bapak Saudara. Tetapi secara umum dalam perkawinan di Kana itu bahwa Yesus diundang bersama dengan murid-muridnya. Lalu di ayat 4 dikatakan, kata Yesus kepadanya,
mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Nah, saudara, ternyata Ibu Yesus juga diundang di sana. Hanya memang kenapa Ibu Yesus tidak dicatat bahwa Ibu Yesus juga diundang di pesta itu. Apa karena memang ada ikatan batin berkeluarga, ya? Yesus sebagai anak Maria diundang, otomatis ibunya juga ikut. Nah, tradisi di sana saya belum temukan, Bapak Saudara, mengapa? Apakah itu otomatis begitu? Tapi kalau dalam pesta-pesta sekarang, apalagi dalam pesta pernikahan yang mungkin bisa dikatakan eksklusif, ya, ada undangan yang diedarkan. Di situ dikatakan pertama bahwa yang diundang itu adalah suami dan istri, bapak dan ibu. Ya, jadi kalau di situ ditulis bapak dan ibu, berarti anak-anak nggak termasuk di sana, Bapak Saudara. Kedua, kalau Bapak Saudara mengikuti pesta sekarang, ya di mana kita lihat, ya hampir setiap minggu, setiap bulan, ya begitu, bahwa kalau mau menghadiri pesta karena ada undangan, maka undangannya harus dibawa, gitu ya, seperti itu. Nah, saya tidak tahu kenapa seperti itu ya. Nah, tetapi kita melihat bahwa pesta ini memang juga mengikuti ya hampir sama gitu, atau pesta-pesta sekarang itu belajar dari pesta Kana bahwa ada undangan. Ya, orang yang mendapatkan undangan, mereka itu yang layak atau bisa diizinkan hadir dalam pernikahan, Bapak Saudara. Tapi ada yang menarik, Bapak Saudara. Di ayat 4 tadi, kalau bisa perhatikan, ya, Yesus dia seperti bersitegang. Ya, muncul ketegangan antara Yesus bersama dengan ibunya. Ya, sehingga Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Nah, waktuku belum tiba. Nah, itu Yesus. Ya, karena kalau kita lihat di ayat sebelumnya, Maria datang kepada Yesus memberitahukan bahwa ini air minum anggur itu sudah habis. Tolong buatlah sesuatu supaya ada air anggur begitu. Nah, Bapak Saudara, poin pertama yang harus kita melihat mengapa pernikahan atau perkawinan di Kana itu dahsyat dan spektakuler, karena di situ saya melihat bahwa ada langkah yang diambil bahwa mereka yang berjalan dalam kehendak Tuhan, ya, mereka akan melihat akan terjadi mujizat yang luar biasa. Coba perhatikan bahwa tuan pesta, para undangan tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi antara Yesus dengan ibunya. Tetapi ibunya sebagai seorang pribadi yang beriman, dia tahu bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara. Makanya Maria datang kepada Yesus, minta belas kasihan, minta pertolongan agar Yesus bisa melakukan sesuatu terhadap situasi yang sedang terjadi di pernikahan Kana itu. Ya. Yang ada di benak saya bahwa ibu Yesus, yaitu Maria, dia yakin bahwa Yesus bisa berbuat mujizat. Ya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa waktuku belum tiba, Ibu. Jadi kenapa mesti ngomong, tenang aja, aman saja kok, pasti tidak ada apa-apa. Walaupun mungkin ada yang sudah lagi makan terus keselak gitu, Bapak Saudara ya, karena minumannya habis. Ya, sehingga Ibu Yesus Maria seorang ibu, seorang tua yang melihat keadaan dan situasi pada waktu itu, ya harus ada satu langkah, ya perbuatan yang harus dilakukan supaya pesta ini tidak akan menjadi kacau begitu. Nah, tapi kita melihat bahwa
orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan, ya, maka kedahsyatan, suasana yang spektakuler dapat terjadi. Ya, mereka berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan yang menjadi fokus di sini adalah bagaimana iman dari Maria itu ditonjolkan dalam peristiwa pesta ini. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Maria memang tidak dicatat dan di firman Tuhan tidak disebutkan bahwa kemudian mengapa Maria langsung datang kepada Yesus dan minta kepada Yesus untuk melakukan sesuatu. Ya, mungkin dia sudah dapat bocoran dari keluarga atau bahkan dia sempat pergi ke dapur atau di belakang melihat bahwa persediaan minuman itu sudah berkurang dan sebentar lagi akan habis. Sehingga Maria, ya, yang tahu dengan situasi itu, dia bertindak dengan iman. Dia berjalan dalam kehendak Tuhan bahwa pasti Tuhan akan tolong. Ya, dan dia melihat karena kehadiran Yesus, ya, Yesus diundang dan hadir dalam pesta itu. Tentu Yesus tidak akan mungkin membiarkan suasana pesta itu akan membuat keluarga menjadi malu. Sehingga ibu Yesus, Maria, datang kepada Yesus. Poin yang pertama, spektakuler dahsyat karena mereka berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam satu komunitas, Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, saling mengingatkan, saling mendoakan, ya, saling memperhatikan, itu satu hal yang sangat penting. Nah, ini tercermin dari tindakan Maria datang kepada Yesus dan minta Yesus melakukan mujizat. Itu poin pertama. Mengapa perkawinan di Kana begitu dahsyat dan spektakuler? Karena mereka berjalan dalam kehendak Tuhan dalam pesta itu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ya, mengapa perkawinan di Kana disebut dahsyat dan spektakuler? Karena di sana ada iman. Ada iman yang teguh, ada iman yang kuat, ada iman yang ditujukan hanya kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan di ayat 5 dan ayat 7. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, jadi walaupun Maria ditolak oleh Yesus, ya, bahwa belum waktunya sehingga nggak usah datang mengusulkan bikin mujizat, ya, seolah-olah begitu, Bapak Saudara. Tapi iman dari Maria itu tetap, Bapak Saudara, dia tetap ingin buktikan bahwa Yesus akan melakukan sesuatu terhadap kekurangan anggur dalam pesta itu. Nah, sehingga dia mengatakan kepada pelayan-pelayan yang ada di situ, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Wah, ini imannya Maria, iman Ibu Yesus. Itu begitu kuat, begitu teguh, sehingga dalam tindakan sikapnya yang sama, saat berbicara kepada Yesus, dia juga lakukan terhadap pelayan-pelayan di pesta itu. Kemudian di ayat 7, kita lihat Yohanes pasal 2. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Benar Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa yang dikatakan oleh Maria kepada pelayan-pelayan itu terjadi. Ya, sehingga para pelayan-pelayan itu ketika Yesus berkata kepada mereka, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi tempayan-tempayan tersedia di sana yang sudah kosong, lalu kemudian diisi kembali dengan air, ya, atas perintah Yesus, dan mereka melakukannya sehingga kita melihat bahwa di poin yang ketiga, ya, terjadi mujizat yang menggemparkan tuan pesta dan para undangan. Wow,
Karena ketika tempayan-tempayan yang diisi dengan air itu, ya, tempayan-tempayan yang sudah penuh dengan air, ya, dibawa kepada tuan pesta, lalu kemudian kita melihat di ayatnya yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Ayat 8 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Di ayat 11 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara tahu di ayat 9 setelah ayat 8, ketika mereka mencedok air yang ada dalam tempayan itu dia berubah menjadi anggur, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika dibawa kepada tuan pesta mereka kaget. Bahkan para undangan yang mencicipi, yang menikmati minuman air anggur yang dibawa oleh para pelayan-pelayan itu, yang tadinya dari air, mereka merasa bahwa wow, ternyata tuan rumah menyediakan anggur yang dahsyat, anggur yang lebih mantap, lebih enak dari anggur-anggur pada umumnya disuguhkan dalam setiap pesta. Wow, luar biasa, saudara. Ya, karena di situ mereka berjalan dengan iman, ya, berjalan dalam kehendak Tuhan, ya, yang disertai oleh iman yang teguh, maka terjadilah mujizat. Bapak Saudara yang sama Tuhan, dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, tentu kita semua ingin, Bapak Saudara, melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, kita ingin ada mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dalam setiap pergumulan kita belum melihat, masih kosong, masih belum ada tanda-tanda Tuhan akan berbuat mujizat. Ya, bahkan suka terjadi konflik dulu, ya. Tetapi kita melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara ketika kita hidup menyertai Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan dengan iman yang teguh, maka kemudian kita akan melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita, sehingga mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ya, mari kita hidup, ya, melibatkan Tuhan. Mari kita hidup, ya, dengan iman. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ya, dan kita akan terkaget-kaget. Kita akan tercengang-cengang ketika melihat karya Tuhan yang ajaib itu terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kesaksian bahwa anak kami, Karen, ya, dia sudah menikah, Bapak Ibu Saudara, ya. Di tanggal 11 kemarin, Bapak Ibu Saudara, sudah diteguhkan dalam pernikahan yang kudus. Dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa kami sebagai orang tua, ya, sempat mengalami situasi seperti yang dialami oleh Maria, harus bersitegang dengan Yesus. Ya. Tapi Maria sebagai orang tua, dia punya iman yang teguh kepada Tuhan. Sehingga di suasana pesta itu, ya, orang-orang yang diundang hadir bisa menikmati air anggur yang sangat-sangat enak banget. Berbeda dengan air anggur yang biasanya disuguhkan. Sehingga pesta itu berjalan dengan lancar. Bapak Saudara, dalam pergumulan kami sebagai orang tua, mendampingi anak kami untuk melepas masa mudanya. Ya, di mata kami melihat, ya, bahkan sudah ada istilahnya biaya, ya, untuk pernikahan anak kami.
Tetapi Bapak Saudara, ya, apa yang dialami Maria terhadap Yesus sempat bersih tegang, itu yang kami alami. Tetapi kami punya iman seperti Maria. Sehingga sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, ya, kami bisa, ya, semua biaya-biaya yang dibutuhkan bisa terpenuhi. Wah, kami tidak tahu. Setiap kali ada kebutuhan, uangnya ada. Setiap kali ada tagihan, uangnya ada. Setiap kali ada yang minta uangnya ada. Itu Bapak Ibu Saudara, kami juga terkaget-kaget, terheran-heran. Ya, seperti apa yang terjadi di kisah perkawinan di Kana. Nah, beberapa statement dari Maria, ya, itu sangat menggugah, menggetarkan hati kami. Karena apa? Karena hanya dengan iman percaya kepada Yesus, ya, bisa terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Dan itu yang kami alami juga. Terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Ya, sehingga pernikahan kami bisa berjalan, ya, dalam pertolongan Tuhan. Dan yang ingin saya saksikan bahwa sebetulnya kami tidak ada uang gitu, saudara. Ya, kami tidak ada uang. Ya, tetapi ketika kami tetap iman kami, ya, dipertahankan, ya, iman kami tetap kami hidupi, menjadi kuat dan hidup iman itu dalam diri kami. Maka setiap kali, ya, kami butuh dana itu. Dana itu ada. Uang itu ada. Ya. Luar biasa bagi saudara. Nah, oleh karena itu mari kita seorang percaya, kita mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dengan iman yang teguh, sehingga kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, mari libatkan Tuhan. Tetap Tuhan harus menjadi andalanmu. Ya, berdasarkan imanmu kepadanya. Maka janjinya adalah ya dan amin. Akan dibuktikannya dalam kehidupanmu. Haleluya, puji Tuhan. Tetaplah memiliki iman yang teguh, sebab akan terjadi mujizat-mujizat dari Tuhan atas kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan berdoa bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita, ya, pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami di sorga, kembali kami datang kepadamu bersyukur dan terima kasih. Karena Engkau Allah yang sangat dahsyat, Engkau Allah yang sangat luar biasa. Kasih dan kuasa-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, bahwa berjalan bersama dengan Tuhan yang dilandasi oleh iman yang teguh, kami akan melihat peristiwa-peristiwa yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, terima kasih Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami menjadi percaya kepada Engkau. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Umat-umat-Mu hamba berdoa, Dialah Tuhan yang akan menyertai kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pengharapan mereka dalam nama Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus dimampukan setiap umat-Mu untuk mereka tetap melibatkan Tuhan dalam setiap pengharapan mereka berdasarkan iman mereka kepada Tuhan. Sehingga janji Tuhan yang adalah ya dan amin itu akan terlaksana di dalam kehidupan mereka. Mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Karena mereka mau melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hamba-Mu berbicara, berdoa biar firman Tuhan yang sudah kami dengar, Roh Kudus akan mampukan kami untuk kami boleh teguh menerima firman dan mempraktikkan firman itu dalam kehidupan kami mengiring Engkau di akhir zaman ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi ini. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita, nyatakan rasa syukur-Mu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu bagi kami. Karena itu saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa,
kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan biarlah persekutuan oleh Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan kita akan jumpa di minggu yang akan datang dalam ibadah secara online. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah